Dan pemirsa, untuk membahas perkiraan cuaca selama jelang Idul Fitri hingga arus balik mudik Lebaran, kita tersambung bersama Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati. Selamat siang Ibu Dwi Korita. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Jason. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Dwi Korita telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Ibu, kalau kita lihat dari kemarin ini adalah puncak arus mudik sampai dengan nanti H-2, sampai nanti pada saat hari H dan juga jelang arus balik. Bagaimana prediksi dari BMKG terkait dengan cuaca di sejumlah wilayah di Indonesia, Ibu Dwi Korita? Ya, menjelang Idul Fitri, sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan didominasi oleh kondisi berawan hingga hujan ringan. Namun, perlu diwaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang, terutama ya pada tanggal 29 hari ini hingga 31 Maret. Yang perlu diwaspadai adalah di Provinsi Aceh, kemudian Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jambi, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat ini sangat perlu untuk mewaspadai. Jawa Tengah juga ini potensinya tinggi. Jawa Timur demikian pula. Kemudian disusul dengan Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Ini juga potensi hujan dengan intensitas lebat cukup tinggi. Dan kemudian disusul oleh Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan. Kemudian untuk potensi angin kencang adalah diprediksi terjadi di Nusa Tenggara Timur. Demikian. Baik, Ibu Dwi Korita, kalau untuk potensi angin kencang dan hujan, tadi pagi kami sempat breaking news di Pelabuhan Merak itu sempat mendung dan gerimis. Apakah dari rentang waktu sekarang sampai dengan arus balik nanti masih tergolong cukup aman untuk bisa menyeberang begitu ke Pulau Sumatera dan juga sebaliknya, Ibu Dwi Korita? Sejak tadi malam kami mengeluarkan ini kami pada di Pelabuhan Merak ya, di Stasiun Meteorologi Maritim BMKG di Pelabuhan Merak. Sejak tadi malam kami sudah mengeluarkan peringatan dini kedua akibat terdeteksi potensi meningkatnya kecepatan angin yang melampaui 15 knot hingga 20 knot. Dan juga gelombang ya dan kecepatan arus yang dapat mengganggu penyeberangan ataupun merapatnya kapal. Saat ini masih dalam situasi seperti itu dan kami bersiaga hingga kira-kira sampai saat Lebaran. Nah, setelah Lebaran atau saat mudik arus balik, kami memprediksi potensi untuk peningkatan kecepatan angin ataupun kecepatan arus masih perlu diwaspadai. Namun terus kami menggunakan radar maritim, terus memonitor dengan berbagai peralatan yang ada saat ini, kami terus kawal. Poinnya masih perlu ada waspada, namun sudah ada SOP yang disiapkan bersama. Apabila BMKG mengeluarkan peringatan dini sampai ketiga, itu berarti penyeberangan perlu untuk dihentikan. Saat ini baru peringatan dini level kedua. Demikian. Baik, Ibu, kita berpindah sekarang mereka yang menggunakan moda transportasi pribadi, ada yang kendaraan roda 4, bus mungkin juga lewat jalur arteri dan juga kendaraan roda 2. Nah, ini di sejumlah wilayah kan juga ada banjir, Bu, ditemukan jalan rusak dan sebagainya. Potensi cuaca yang juga mungkin ada hujan dan angin kencang. Nah, bisa digambarkan, Bu, titik-titik mana saja yang memang harus diwaspadai pemudik, terutama mereka yang menuju ke wilayah-wilayah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur? Tuh, jadi terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu adalah di lereng-lereng, jadi jalur mudik yang melewati lereng-lereng bukitan pegunungan, misalnya di kawasan puncak. Ini sangat perlu diwaspadai apabila turun hujan, apalagi hujannya sampai lebat. Potensinya masih ada hujan lebat di kawasan puncak ya, yaitu hal yang harus diwaspadai terkait dengan potensi longsor ataupun banjir bandang. Dan tentunya ke arah
hilir ke utara itu di hilir dari puncak termasuk di Bekasi dan sekitarnya ini juga perlu waspada adanya potensi banjir ya, dan juga di Pantura karena tanggal 29 hingga mulai puncaknya di tanggal 29 tapi nanti akan berangsur-angsur surut. Diprediksi di pantai-pantai di Indonesia, terutama pantai utara Jawa, itu juga potensi banjir rob. Nah, ini yang dikhawatirkan banjir rob apabila bersamaan dengan hujan dari arah hulu. Sehingga air yang akan mengalir lepas ke laut tertahan oleh banjir rob. Jadi genangannya akan menguat di pesisir pantai utara. Nah, ini yang harus diwaspadai. Juga tadi Jawa Tengah, Jawa Timur itu kurang lebih sama. Potensi longsor di lereng-lereng gunung, lereng-lereng perbukitan, pegunungan ya. Biasa misalnya di Banjarnegara, kemudian di Brebes, di Pekalongan, di Jawa Timur juga di Jember, di Malang ya, di beberapa wilayah di Jawa Timur. Ini juga perlu mewaspadai potensi longsor dan banjir bandang di atas ya, di hulu, kemudian di hilir ini potensi banjir terutama di kawasan pantai utara mulai saat ini tanggal 29 dikhawatirkan dapat berpotensi terjadi banjir rob. Demikian. Ibu Dwi Korita, terakhir singkat saja Ibu, dengan adanya prediksi cuaca yang terjadi belakangan ini sampai dengan hari ini, bagaimana dengan potensi isbat Ibu? Apakah kemudian ini juga cukup signifikan mempengaruhi nanti untuk bisa melihat potensi isbatnya Ibu Dwi Korita? Kami akan terus berusaha ya. Selama memang kadang-kadang cuaca itu menjadi hambatan ya. Namun kami masih optimis nanti kan ada sidang ya. Selain yang tidak bisa terlihat itu nanti sudah disiapkan langkah-langkah untuk memutuskan hal tersebut. Demikian. Baik, terima kasih Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati telah memberikan konfirmasinya bersama kami di Metro Siang, dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.